Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya tertarik untuk membaca sebuah berita yang dimuat di Republika pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 yang lalu, terkait dengan peringatan milad yang kedua Partai Umat, sebuah partai yang didirikan oleh Amin Rais dan diketuai oleh menantunya sendiri, Ridho Rahmadi, yang hampir saja tidak lolos untuk bisa mengikuti pemilu tahun 2024. Namun pada akhirnya setelah melakukan gugatan ke Bawaslu, setelah diverifikasi ulang, alhamdulillah Partai Umat berhasil lolos dan berhak untuk menjadi parpol peserta pemilu tahun 2024. Judul beritanya sangat menarik. Partai Umat bertekad menjadi pemenang di Pileg dan Pilpres. Betul-betul menarik, bukan? Mari kita ikuti bersama-sama. Ya, dalam berita itu disampaikan bahwa Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi bertekad membawa partai yang dipimpinnya menjadi bagian pemenang baik dalam Pileg maupun Pilpres 2024. Kini partainya sudah siap ikut pemilu. Kami selalu berikhtiar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi bagian dari partai pemenang, kata Ridho saat memberikan sambutan pada peringatan milad kedua Partai Umat di kantor DPP Partai Umat Tebet, Jakarta Selatan pada hari Sabtu 8 April 2023 sore, seperti dilansir republika.co.id 8 April 2023. Menurut Ridho, sekalipun masih dalam usia 2 tahun, tetapi banyak hal yang telah dilakukan Partai Umat, antara lain persiapan untuk menjadi peserta pemilu. Salah satu yang menjadi kelas balik dalam 2 tahun ini adalah kehadiran Partai Umat di tengah masyarakat sebagai salah satu partai yang diharapkan menjadi sebuah instrumen politik yang dapat membawa cita-cita masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Partai Umat dalam usia yang baru 2 tahun ini bertekad untuk tetap melakukan konsolidasi dan fase-fase perkembangan partai politik berikutnya, papan Ridho. Ia menjelaskan Partai Umat tentu seperti dengan partai-partai lain sedang menyiapkan diri untuk melakukan pencalekan dan konsolidasi pada level wilayah dan daerah. Kami berkeyakinan bahwa proses yang sedang berjalan hari ini menjadi sebuah kekuatan dan diharapkan menjadi konsolidasi partai dalam rangka meraih kemenangan, tegas Ridho, seraya menambahkan dengan hadirnya seluruh pengurus wilayah dan daerah seluruh Indonesia dalam peringatan milad kedua itu menjadi dasar bahwa Partai Umat sudah siap untuk menyambut pemilu 2024. Diakui Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi, di tahun kedua ini masih banyak hal yang harus dilakukan, antara lain menyiasati beberapa tahapan perkembangan partai. Tentu ada dinamika-dinamika yang terus berkembang, dan dengan pengurus yang ada, kami selalu berikhtiar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi bagian partai pemenang, tegas Ridho. Untuk itu, Ketua Umum Partai menegaskan perlunya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Ia meyakini hal ini sudah dilakukan dengan pengurus wilayah dan daerah secara masif. Kita tidak punya waktu lagi karena beberapa bulan lagi sudah masuk di tahap pencalekan dan kemudian persiapan dalam Pilpres, tutur Ridho. Sekalipun Partai Umat bukan partai pengusung, saya ulang, sekalipun Partai Umat bukan partai pengusung, Ridho menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya punya dukungan kepada salah satu capres yang sudah diputuskan dalam Rakernas. Dalam kesempatan itu, Ridho Rahmadi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang bisa menerima kehadiran Partai Umat.
Kami juga ingin selalu mendapatkan masukan dari masyarakat tentang berbagai perbaikan, termasuk masukan banyak hal yang berhubungan dengan fungsi partai sebagai agregasi artikulasi politik, ujar Ridho. Ketua Umum Partai Umat itu menegaskan pada level wilayah dan daerah juga sedang menyerap pikiran-pikiran publik. Bagaimanapun juga, tegas Ridho, kehadiran Partai Umat ini telah menjadi instrumen yang tidak bisa dipisahkan dengan perubahan-perubahan politik yang lebih baik dalam masa yang akan datang. Semoga dukungan dari masyarakat luas menjadi harapan agar dalam usia 2 tahun Partai Umat dapat menjadi pemenang baik dalam pileg nasional, wilayah, dan daerah, tegas Ridho. Ya, itu tadi berita yang saya bacakan, saya kutip dari republika.co.id yang dimuat pada hari Sabtu 8 April 2023. Ya, jujur saja saya menghargai nyali dan keberanian dari sang ketua umum Partai Umat, Ridho Rahmadi ini dalam upaya untuk membangkitkan giroh dan semangat kader-kadernya dalam menyambut pemilu tahun 2024. Baik itu pemilihan calon legislatif, pemilihan DPR, DPRD 1 dan DPRD 2 maupun pilpresnya. Mengapa perlu diapresiasi? Ya karena Partai Umat ini kan sebenarnya merupakan sempalan dari Partai Amanat Nasional yang dulu sempat didirikan oleh Amin Rais. Namun tampaknya Amin Rais sudah merasa tidak nyaman semenjak Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ini lebih memilih untuk bergabung ke koalisi pemerintah bersama Presiden Jokowi, yang hingga sekarang justru Partai Amanat Nasional tampaknya elektabilitasnya makin meroket, apalagi Zulkifli Hasan ini tampaknya cukup agresif di dalam melakukan lobby-lobby antar ketua umum parpol, sehingga sempat menjadi penggagas adanya wacana koalisi kebangsaan yang terdiri dari 5 parpol besar, diantaranya adalah Partai Gerindra, kemudian ada Partai Golkar, kemudian ada juga PKB, kemudian P3 dan PAN sendiri. Nah, dalam konteks demikian tampaknya memang kalau boleh dibilang Partai Umat ini tampaknya mencoba untuk bermimpi ya. Mencoba untuk bermimpi menjadi pemenang pileg dan pilpresnya ya. Kalau pilegnya tentu ini secara umum sangat tergantung dari bagaimana kualitas dari calegnya. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh Ridho Rahmadi tadi, bahwa Partai Umat ini telah mendukung Anies Baswedan sebagai pemenang pemilu, pemenang pilpres tahun 2024. Nah, persoalannya tentu saja kalau coba bermimpi bolehlah, tetapi untuk bisa menjadi sebuah realitas politik, menjadi bagian dari pemenang tampaknya juga bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan yang luar biasa, habis-habisan lahir dan batin, sehingga tekad yang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Umat ini nanti bisa terwujud, tidak hanya sebatas wacana dan slogan belaka. Namun setidaknya ada beberapa catatan saya. Yang pertama mengenai rekam jejak ya. Partai Umat ini pada saat begitu dinyatakan lolos sebagai salah satu peserta pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu, oleh KPU ya, Bawaslu dan KPU, ini langsung berkuar-kuar menyampaikan basis perjuangannya yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai parpol yang akan menggunakan strategi politik identitas dengan menggunakan masjid sebagai basis perjuangan partai.
Padahal kita tahu bahwa kampanye itu tidak boleh dilaksanakan di tempat ibadah maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Di sekolah, di perguruan tinggi, di tempat-tempat ibadah, masjid, gereja, dan seterusnya ini tidak diperbolehkan karena itu memang sudah menjadi aturan main dan di dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, kalau Partai Umat itu justru berkuar-kuar supaya ingin tampil beda, lalu menggunakan politik identitas sebagai basis perjuangan, saya kira ini saya tidak tahu apakah memang Ketua Umum Partai Umat ini belum membaca undang-undang pemilu dan juga peraturan KPU atau sudah atau belum, kita juga belum tahu kok sampai berani mengatakan bahwa Partai Umat akan menggunakan politik identitas dalam upaya untuk menarik simpati rakyat. Keliru. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat backgroundnya, background politik yang ada di dalam struktur kepengurusan Partai Umat ini tampaknya lebih mengarah pada politik dinasti yang cenderung bersifat oligarki. Ya, jadi pendirinya Amin Rais yang juga menjadi Dewan Majelis Partai Umat, kemudian Ridho Rahmadi menantunya ini sebagai ketua umum. Belum lagi pengurus-pengurus yang lain tampaknya juga orang-orang dekat dari Amin Rais. Jadi kalau kita lihat background figur yang masuk di dalam jajaran kepengurusan Partai Umat ini tampaknya memang cenderung lebih banyak mengusung pada orang-orang yang dekat dalam lingkaran Amin Rais. Hampir sedikit orang-orang baru yang punya komitmen kebangsaan masuk ke dalam struktur kepengurusan Partai Umat, kalau tidak salah amatan saya. Itu catatan saya yang ketiga. Kemudian yang ketiga, ini tidak ada tokoh yang menjadi magnet penggerak dan pendulang suara rakyat. Saya cek tadi struktur kepengurusannya justru seperti Buniyani misalnya, yang pernah menjadi motor penggerak Gubernur Ahok saat itu harus masuk penjara karena dugaan dan sudah dinyatakan bersalah dalam kasus penistaan agama. Ya seperti Buniyani, kemudian ada juga Sambu dan sebagainya yang saya kira orang-orangnya lebih banyak pernah bermasalah dengan soal-soal hukum. Jadi di dalam sebuah parpol saya kira harus ada figur yang betul-betul menjadi magnet penggerak politik yang bisa menarik simpati rakyat. Sementara kita tahu bahwa Amin Rais sendiri saya kira pamornya sudah drop dan tidak memiliki pengaruh yang mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Setelah sejak pemilu tahun 2014 kerap kali melontarkan narasi-narasi jahat ya, narasi-narasi hitam yang mendiskreditkan lawan-lawan politiknya, sehingga gampang sekali melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan fakta alias bernada fitnah, bahkan sampai-sampai ia berani menyampaikan sebuah nazar kalau Jokowi menang di Pilpres 2014 dia akan jalan kaki pulang balik dari Jakarta ke Jogja dan sebaliknya. Namun toh pada faktanya hingga hari ini nazar itu hanya sebuah bualan belaka, omong kosong dan tidak pernah dilaksanakan. Kemudian catatan saya yang keempat, tidak memiliki basis pemilih yang mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bandingkan dengan partai-partai lain ya, partai-partai besar pasti punya pemilih-pemilih tradisional ya, pemilih tradisional ini yang tidak gampang digoyahkan dan tidak akan pernah mau pindah ke lain hati ya. Itu pemilih-pemilih yang mengakar ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan Partai Umat ini bisa jadi kalau menurut dugaan saya hampir tidak semua rakyat di negeri ini kenal Partai Umat itu apa, visi misinya apa, pendirinya siapa, ketua umum parpolnya siapa, sama sekali mungkin ada yang belum pernah dengar sama sekali. Padahal dalam sebuah
kontestasi politik ini tentu saja setiap parpol harus benar-benar dikenal oleh masyarakat sehingga mereka secara persuasif bisa memilih ya, berdasarkan visi misinya, kemudian juga program-program yang ingin dicapai atau program-program yang akan dilaksanakan apabila nanti berhasil menjadi pemenang pemilu tahun 2024. Saya kira itu catatan saya, dan sebenarnya saya juga mau tertawa tapi kok takut dosa gitu kalau mentertawakan Partai Umat yang baru saja mengikuti pemilu untuk yang pertama kalinya, itu pun baru akan ya. Sudah mencoba untuk bermimpi menjadi pemenang pemilu dan juga Pilpres tahun 2024. Ya kita doakan saja mudah-mudahan pernyataan dan impian dari Ketua Umum Ridho Rahmadi ini bisa terwujud. Amin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.